Shalom. Haleluya. Hari ini saya senang sekali bisa kembali hadir di Sumarekon. Saya ingat pertama kali pelayanan atau bukan pertama kali, tapi yang sebelum ini jamnya belum berubah ya. Jadi ketika sedikit ada perubahan jam, saya pikir wah lebih baik nih, lebih siang sedikit. Saya berangkat tadi seperti biasa sejam sebelumnya. Tapi ternyata Sumarekon ada jalan baru. Jadi lebih cepat nyampe setengah jam. Sempat putar-putar daerah sini dan puji Tuhan sudah semakin banyak aktivitas. Juga toko-toko yang dibuka. Dan saya bersyukur kalau jemaat pun bisa hadir di tempat ini. Sekarang akses-aksesnya lebih mudah dan lebih banyak. Nah, bulan ini kita ngomongin beberapa minggu kemarin, udah 3 minggu, ini minggu yang terakhir. Yaitu tentang pelayanan kepada generasi. Kalau Anda perhatikan firman Tuhan, udah 3 minggu ini kita sedang bahas pelayanan generasi, pelayanan intergenerasi, melayani generasi muda, melayani generasi berikutnya. Nah di minggu yang terakhir ini, yang mau saya bawakan adalah kita harus mempersiapkan next generation, katakan amin. Ada yang jatuh, it's okay ya. Di sini saya mau tanya dulu. Berapa banyak dari jemaat yang hadir di ibadah 2, yaitu jemaat yang sudah punya anak. Boleh angkat tangannya? Yang sudah punya anak, Oke, 60% puji Tuhan. Berapa banyak jemaat yang sudah menikah tapi belum punya anak? Coba angkat tangan. Oke, ada beberapa, haleluya. Jemaat yang belum menikah, artinya masih single. Ada? Oh ada, haleluya. Haleluya, banyak ya. Ini suara apa ya? Nanti kita cek ya. Mungkin ada yang terjatuh. Tapi saya mau tanya dulu gini. Bagi yang udah punya anak atau yang menikah sedang menantikan anak. Atau bagi tadi ya saudara-saudara yang belum menikah. Siapa di sini yang ingin punya anak? Ada? Pengen punya anak? Yang belum menikah puji Tuhan. Nah yang udah menikah dan punya anak udah pasti udah tahu anak kita tuh harus dipersiapkan, betul nggak? Siapa yang pengen anaknya nanti hidup lebih baik dari hidup kita hari ini? Katakan amin. Amin ya. Haleluya. Nggak ada, saya pikir orang tua yang mikir nanti saya kan udah punya duit hari ini 100 juta nih. Punya rumah 1. Anak saya nggak boleh punya uang 100 juta, 10 juta aja. Anak saya kalau bisa jangan punya rumah, nggak ada. Pasti pemikiran kita kalau bisa anak kita lebih berhasil, lebih sukses. Kalau hari ini kita punya rumah 1, mungkin anak kita punya rumahnya 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya mempersiapkan generasi muda secara keinginan itu diinginkan oleh setiap daripada kita. Katakan amin. Tetapi yang jadi masalah tuh ini, apakah keinginan itu sudah kita benar-benar persiapkan? Sudah kita siapkan langkah-langkahnya atau belum? Makanya kalau kita mau lihat hari ini, kita mau belajar dari firman Tuhan tuh di 1 Tawarik pasal 22. Kenapa? Karena di sini kita mau belajar dari seorang raja, yaitu Daud, yang mempersiapkan raja berikutnya, yaitu Salomo. Jika Anda pelajari firman Tuhan, Anda pasti tahu Salomo itu lebih hebat dari Daud, betul? Daud gak bisa bangun bait Allah, Salomo bangun bait Allah. Daud di masa kepemimpinannya sudah masuk ke masa kesuksesan. Dia tadinya perang, lama-lama dia gak usah berangkat perang, dia suruh anak buahnya perang. Dia udah cukup jadi kerajaan yang merdeka. Tetapi justru di era Salomo, kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaan yang sampai hari ini tidak pernah dicapai lagi oleh bangsa Israel. Jadi sepanjang sejarah bangsa Israel itu pernah paling berhasil dipimpin oleh siapa? Bukan oleh Daud, tetapi oleh Raja Salomo. Nah maka dari itu sebenarnya ketika kita mau mempersiapkan next generation adalah hal yang baik ketika kita belajar. Sebenarnya apa saja yang Daud persiapkan untuk Salomo. Sehingga Salomo itu menjadi seorang raja yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar dari Daud, seorang raja yang membesarkan, melahirkan, melegasikan seorang raja berikut yang lebih hebat. Tentu ini perlu kita pelajari. Dan kita bisa pakai ini, bisa aplikasikan ini
di dalam kehidupan kita bukan hanya untuk membesarkan anak, tetapi kita juga bisa gunakan hal ini ketika kita memuridkan seorang suksesor kita di masa depan. Baik itu di kerjaan, di profesi, ataupun di bidang apapun yang Anda sedang pelajari. Apa yang dipersiapkan oleh Daud untuk mempersiapkan Salomo sebagai seorang yang mengganti dia? Yang pertama ini yang mungkin paling jarang kita pikirkan. Tapi ini menjadi pembuka di ayat itu. Yaitu Daud mempersiapkan tim yang skillful untuk mendampingi Salomo. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Jadi ada satu visi yang Daud dapat dari Tuhan untuk anaknya Salomo, yaitu anaknya akan bangun bait Allah. Dan dia tahu anaknya ini masih muda dan dia perlu persiapkan orang terbaik untuk mendampingi anaknya, yaitu perajin-perajin terbaik. Yang berikutnya kalau kita baca di ayat yang ke-17, Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Jadi pembesar-pembesar itu diperintahkan untuk menyertai Salomo seperti mereka menyertai Daud. Ada nggak yang dari kita pikirin, kita mau wariskan ke anak kita satu posisi, satu kedudukan, atau nanti anak kita mau diarahkan jadi apa, generasi berikutnya mau disiapkan jadi apa. Tapi yang pertama kali Daud pikir itu apa? Ekosistem kerjanya harus mensupport anaknya. Daud telah mempersiapkan banyak pekerja yang handal pada bidangnya untuk membangun bait Allah. Gimana caranya kita bisa menjadi orang seperti Daud? Ingat siapa Daud? Daud itu nggak tiba-tiba jadi raja. Pernah ingat nggak Daud kecil, remaja, menggembalakan 1-2 ekor domba? Itu Daud. Tetapi ketika Daud naik daun, ketika Daud bisa berperang, mendampingi Raja Saul, apa yang terjadi? Daud lebih hebat dari Saul. Sejak saat itu Daud menjadi seorang buronan karena dicari oleh raja untuk dibunuh. Karena ini takut menggantikan dia lebih hebat. Memang Daud sudah ditahbiskan oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Tetapi pernah ingat nggak? Ketika Daud menjadi buronan, dia itu seorang pemimpin. Di dalam gua bersama seluruh penjahat yang ada di sekitar Daud. Daud bisa pimpin penjahat-penjahat itu. Bahkan ketika Daud menjadi raja, penjahat-penjahat orang buron yang kabur ke dalam gua itu menjadi panglima-panglima perang terbaiknya Daud. Daud itu memimpin bukan karena sekedar status raja, tapi dia adalah seorang leader. Dan ini yang menjadi penting ketika Anda hidup hari ini dan bekerja, melayani, atau melakukan segala macam usaha apapun di bidangnya. Pastikan kita memuridkan dan memimpin banyak orang. Ketika kita memuridkan, memimpin banyak orang, kita memuridkan karyawan kita, staf kita angkat derajat hidup mereka dari nobody menjadi seseorang, dari yang gak bisa punya apa-apa, kita kerja sama kita bawa kemana-mana, kita bangun, mereka akhirnya bisa berhasil, bisa sukses. Percayalah orang-orang ini yang udah kita tabur kebaikan itu, orang-orang ini nanti akan membantu anak kita, membantu generasi berikutnya, menyertai mereka untuk membuat anak kita siap memimpin di masa depan. Katakan amin. Perhatikan banyak perusahaan-perusahaan keluarga itu gak langsung anaknya tuh jadi direktur. Anaknya suruh dulu masuk di bawah, jadi pegawai dulu, jadi manajer dulu, baru akhirnya jadi CEO. Tapi di sana mereka disuruh belajar oleh kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah dididik sama orang tuanya. Jadi penting buat kita hari ini Bapak Ibu, tidak hidup egois untuk diri kita sendiri. Tapi kita tabur kebaikan. Agar apa? Agar orang-orang yang kita pernah mentori, pernah layani, pernah muridkan. Ketika mereka jadi berhasil, mereka akan juga menabur kebaikan kepada anak cucu saudara. Dan ini harus dikerjakan sejak dini. Sebab membangun komunitas seperti Daud itu bukan hal yang mudah. Kalau Daud gampang karena dia udah jadi seorang raja, dia bilang, kamu nanti kerja bareng Salomo ya, kamu jangan tinggalin Salomo ya, kamu bantuin dia ya.
Kenapa pada mau? Karena Daud punya impact yang besar dalam hidup mereka. Dan ini yang perlu kita persiapkan yang pertama. Persiapkanlah komunitas ekosistem kerja yang mendukung generasi berikutnya bisa lebih baik. Yang kedua, ini tentu Bapak Ibu tahu. Tapi emang ditulis jelas di sini dan mengingatkan kita kembali. Daud mempersiapkan harta. Ayat 3 sampai 5 bilang gini. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat 5, ini pemikiran Daud. Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Di ayat 14 tambah lagi, sekalipun dalam kesukaran, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Banyak banget. 1 talenta aja udah banyak. Ini 100.000 talenta emas. Dan 1.000.000 talenta perak. Dan sangat banyak tembaga besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Mempersiapkan harta buat generasi berikutnya. Sekarang orang Indonesia mulai melek. Mulai menabung, mulai ambil asuransi dan seterusnya. Tapi mundur di mungkin sekitar 5 tahun, 7 tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di asuransi. Saya kan suka jual asuransi untuk jiwa ya. Ketika kita jual asuransi jiwa, UP, biasanya buat apa? Buat kalau orang tuanya meninggal nanti anaknya dapat warisan. Selalu mereka ngomongnya gini, nanti anak saya suruh aja cari duit sendiri. Tapi nanti anak saya kan kalau dikasih gak mandiri Pak, udah biarin. Kita ngapain capek-capek nabung tapi kita gak bisa nikmatin. Yang bisa nikmatin keturunan berikutnya. Jadi kadang orang tua itu tidak aware, tidak mempersiapkan harta untuk diwariskan. Lalu saya tanya gini, oke Pak kalau gak beli warisan gak apa-apa deh. Tapi Bapak udah persiapkan apa? Apakah ada dapungan, deposito atau rumah atau perusahaan yang akan diwariskan? Dia bilang, ya nanti anak saya gimana Tuhan deh. Dia gak pikirin itu. Dan ini berbahaya kenapa? Karena generasi berikutnya akan lebih baik, akan lebih optimal ketika diberikan warisan harta yang cukup. Sehingga mereka itu mampu menghidupi panggilan Tuhan lebih baik dalam hidupnya. Contoh ya, saya kasih contoh kasus. Jika tiba-tiba Anda punya seorang anak yang ketika pegang raket badminton, anak Anda sangat berbakat. Mungkin Anda melihat anak Anda itu akan jadi the next Kevin Sanjaya atau the next Taufik Hidayat. Wih, keren banget nih. Tapi badminton itu butuh uang enggak? Butuh uang. Kita harus sekolahin anak kita di klub. Kita harus kirim anak kita ke klub yang bagus. Kita harus kirim anak kita pertandingan di kota-kota yang ada kejuaraan. Kita harus kirim anak kita ikut kejuaraan di mana-mana. Dan pada awalnya ketika masih merintis, ada yang support enggak? Pemerintah support enggak? Enggak. Kalau udah jadi nanti pemerintah support. Kalau udah jadi atlet nasional nanti dapat duit. Tapi sebelum itu perlu ada biaya. Dan bayangkan ketika Anda punya generasi yang sebenarnya bisa jadi atlet nasional terbaik. Calon peraih medali olimpiade. Tapi keuangan keluarga gak bisa support anak ini. Jadi gak? Belum tentu jadi. Puji Tuhan kalau dia ketemu dapat beasiswa. Udah jalannya. Tapi kalau enggak ada satu generasi yang tadinya mau muncul karena enggak dipersiapkan dari sebelumnya, anak ini enggak bisa menjadi generasi yang optimal. Jadi sebenarnya ketika kita masih bisa mengelola keuangan kita dengan baik, menyisihkan untuk menyiapkan warisan, menyisihkan untuk menyiapkan harta buat anak kita ke depan, itu akan sangat baik. Saya yakin Salomo enggak akan bisa beresin bait Allah satu generasi kalau dia nggak dipersiapkan harta yang begitu banyak. Anda lihat situs-situs sejarah, kalau dilihat masa pembangunan. Ada satu gereja sekarang di kota Barcelona itu udah dibangun 100 tahun gak beres-beres. Beberapa raja lewat gak beres-beres tuh. Kalau kita lihat candi atau apa, kita udah bisa lihat tuh masa pembangunannya tuh berapa banyak kepemimpinan ganti. Tapi Salomo
cuma satu generasi, dikasih tugas, kamu bangun bait Allah. Sebelum dia mati, bait Allahnya udah ada. Dahsyat. Karena harta yang dipersiapkan oleh Daud membuat Salomo bisa menghidupi panggilan hidupnya dari Tuhan. Yaitu panggilan hidupnya adalah membangun bait Allah. Sehingga kita Bapak Ibu perlu kita juga memikirkan dari sejak dini. Mempersiapkan warisan untuk generasi berikutnya. Yang ketiga, yang penting juga bukan sekedar uang, bukan sekedar harta warisan. Tetapi ini yang membuat Salomo tuh benar-benar paham hidupnya tuh mau ngapain. Daud memberikan visi dan tujuan yang jelas untuk Salomo hidupi. Dan berarti Daud tuh gak kayak orang tua yang ngebebasin anaknya. Terserah kamu deh mau jadi apa, bebas. Enggak, dia kasih pet. Karena Daud dapat dari Tuhan dan Daud ngomong ke Salomo. Salomo harus jadi apa. Daud berikan visi dan tujuan dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Di ayat 8, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan, aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Jadi di zaman Salomo, Raja Salomo memerintah tanpa peperangan. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaan atas Israel sampai selama-lamanya. Jangan biarkan anak kita tumbuh besar dan bingung mau jadi apa. Karena orang tua tidak pernah membuat jalur pet yang jelas untuk anak-anaknya. Karena setiap anak unik dan orang tua wajib melihat dan mengarahkan potensi anak sesuai dengan tuntunan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Suatu hari saya ada perjalanan, saya lupa banget itu lagi kemana. Tapi dalam perjalanan itu di pesawat saya ada TV di depannya, saya puter film, saya cari film. Lalu saya ketemu satu film yang saya belum pernah nonton. Yang lainnya udah pernah, mungkin yang lainnya kayak film Marvel, film DC, film-film superhero. Terus tiba-tiba muncul satu film yang bintang filmnya saya tahu, tapi saya gak pernah nonton filmnya. Nah, posternya kayak gini, judulnya King Richard. Saya mikir Will Smith ini main film apa ya? Saya belum pernah nonton. Padahal dia kan orang yang sangat terkenal dan saya waktu nonton Pursuit of Happiness yang diperankan oleh Will Smith itu sangat menyentuh gitu. Dan ketika dilihat King Richard itu judul filmnya terus ada sinopsisnya. Sinopsisnya berbicara tentang film dari kisah nyata. Non-fiksi. Wah menarik nih. Tapi saya gak tahu dia ngerangkul dua anak ini ngapain. Lalu saya nonton akhirnya. Saya nonton film ini dan ternyata ini film yang cukup terkenal dan membuat nama Will Smith itu sempat masuk ke jajaran peraih Oscar atau nominasi Oscar karena film ini. Nah film tentang Richard William ini adalah film tentang seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya sebelum anaknya lahir. Dahsyat. Jadi bayangin ya Richard William itu orang kulit hitam. Tahu kan kulit hitam di Amerika itu kebanyakan gak orang yang sukses. William tinggal di daerah Bronx, di daerah yang banyak gangster, banyak pengedar narkoba. Dan diceritakan di film ini gimana dia tuh menghadapi kesusahan di dalam hidupnya karena ketika dia menikah, istrinya itu udah bawa anak dari pernikahan sebelumnya. Dan anak tirinya dia ini sering digangguin sama preman-preman ini, sama gangster-gangster. Dia harus belain anaknya, dia dipukulin, dia kerja keserabutan berbagai macam pekerjaan. Tetapi satu hal yang dia inginkan adalah apa? Dia ingin punya anak seorang juara dunia tenis. Lalu dia latih anak tirinya, tetapi sayangnya waktu dia latih dia punya bakat, tapi anak tirinya itu kena cedera, cedera punggung. Akhirnya gak bisa dilanjutin karirnya.
Jadi dia akhirnya memutuskan bayangkan, ingin punya 2 anak lagi. Dan sebelum ada anaknya, dia udah tulis di satu buku kecil, dan diceritakan di film itu, bukunya itu ada 78 halaman kurang lebih, dia tuliskan how to-nya. How to membesarkan anak dari lahir untuk dipersiapkan jadi juara dunia tenis, bayangkan. Kan kadang kita punya anak lahir dilihat dulu kan, anaknya suka apa, oh ini anaknya, baru kita lesin apa. Enggak, ini belum lahir, anaknya dia udah punya visi. Anak saya akan jadi juara tenis dunia. Dan dia punya visi, anak saya orang kulit hitam pertama wanita yang akan menjadi juara Grand Slam, juara dunia tenis di dunia. Tahu nggak anaknya siapa? Namanya Venus Williams and Serena Williams. Kalau Anda suka tenis, sekarang olahraga tenis kan lagi naik daun ya, banyak orang main tenis. Coba lihat sejarah tenis. Tenis pernah punya sejarah di mana Venus and Serena itu menduduki setiap kejuaraan tenis dunia. Bahkan sering di masa jayanya mereka berdua ketemu adik kakak lawanan di final. Bayangin, di final tuh lawannya Serena lawan Venus Williams. Terus papanya pernah angkat satu tulisan gitu ya, satu tulisan papan gitu, difoto sama wartawan. Welcome to the Williams Show. Karena itu kayak anak mereka main berdua untuk merebutkan piala yang begitu bergengsi. Pernah terpikir nggak punya visi seperti William, seperti Richard William ini, ingin melahirkan seorang juara tenis. Dia kerja serabutan, dia berusaha punya uang untuk bikin anaknya bisa main tenis. Bahkan kalau di Amerika itu kalau kita besarkan anak tidak sesuai rules, tidak sesuai undang-undang, bisa didatengin sama komisi dinas sosial. Nanti dicek anaknya dikasih makan nggak, anaknya sekolah bener nggak. Kalau enggak anaknya bisa diambil sama negara, dimasukin ke panti. Karena dianggap orang tua ini nggak bisa besarin anaknya dengan baik. Di film itu diceritakan ketika Richard William pulang tenis sama Venus and Serena, datang dinas sosial itu. Karena laporan dari warga. Sebab dikatakan, ini bapak menyiksa kedua anaknya, suruh main tenis terus. Gak disekolahin, gak dikasih makan bener apa, digosipin. Lalu ketika datang dia bilang gini, coba tunjukin nilai kamu, sekolahnya ternyata bagus. Coba ngomong, kamu sehat gak? Ternyata sehat. Lalu dia bilang gini, kalau Anda bilang saya keras sama anak saya, dia bilang gini, memang saya keras. Karena saya sedang membesarkan juara dunia tenis berikutnya. Dia gak peduli omongan orang lain. Dan anaknya juga tahu siapa dirinya. Jadi anaknya main tenis ya sampai kepanasan, kehujanan. Di sinematik film itu diceritakan anaknya sampai menyerah. Gak mau main lagi, tapi selalu dimotivasi sama orang tuanya. Kamu itu the next world champion, kamu itu juara dunia berikutnya. Ayo latihan, ayo latihan. Dan kita melihat bukti. Serena dan Venus itu pernah menduduki nomor 1 dunia. Venus Williams pernah menduduki menjadi orang nomor 1 di tenis single wanita 11 minggu. Serena pernah menjadi nomor 1 dunia selama 316 minggu, gak terkalahkan lagi. Lahir, dibesarkan dari keluarga yang sederhana oleh seorang pria sederhana yang punya visi besar untuk generasi berikutnya. Dan mereka berdua, Serena and Venus, bermain ganda dan memenangkan 22 medali ganda dan 3 Olympic gold medal di cabang tenis. Bayangin, dari seorang ayah yang gak punya harta yang untuk diwariskan, gak punya sesuatu hal yang besar, tapi dia punya visi untuk anaknya, bahkan sebelum anaknya lahir. Ini menjadi satu perenungan buat saya sendiri sebagai orang tua. Ketika melihat Daud, ketika melihat Richard William, dia udah punya visi yang begitu hebat buat anak-anaknya. Sudahkah kita orang tua hari ini punya visi anak kita ke depan mau jadi apa? Yang keempat, Daud menasihatkan hidup takut akan Tuhan. Ini kuncinya. Sebab nanti kita lihat ada kegagalan Salomo karena tidak mengikuti perintah Daud ini. Ayat 11 sampai 13. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu. Seperti yang difirmankannya mengenai engkau, hanya
Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian yang membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Daud hidup takut akan Tuhan dan dia teladankan menasihatkan seorang Salomo untuk hidup takut akan Tuhan. Tadi kita poin 2, mikir harta penting kan? Yes, tetapi ini lebih penting lagi. Warisan yang terpenting bukanlah sekedar harta, tetapi warisan iman yang kita bisa turunkan kepada generasi berikutnya. Ajarkan dan beri teladan, hidup takut akan Tuhan. Kalau Ulangan 6 tuh bilang, ajarkan terus menerus, waktu tidur, waktu jalan, waktu dalam perjalanan. Kita harus ngomongin firman Tuhan terus menerus. Tetapi saya setelah menjadi orang tua punya satu fakta menarik. Mungkin Bapak Ibu yang udah menjadi orang tua lebih duluan dari saya juga udah ngerti ini. Anak itu bukan pendengar yang baik. Tapi anak-anak kita peniru yang baik. Saya pernah ya, anak saya ajarin kan sebelum tidur tuh harus baca firman Tuhan, harus berdoa. Saya suka teriakin dia, ayo Nathan jam 9 nih masuk kamar. Besok mau sekolah, ayo jangan main terus. Masuk kamar, ayo baca Alkitab. Susah tuh, lari-lari. Akhirnya pernah satu waktu dia masih lari-lari gitu. Saya dan istri masuk kamar, masuk kamar, tutup pintu kan. Istri saya pegang gitar, udah kita mulai aja doa dulu. Istri saya pegang gitar, dia mulai main, kita mulai penyembahan. Anak saya denger kan, tapi dia masih lari-lari kedengeran gitu ya. Tapi kita terus doa, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Lama-lama anak saya penasaran, kok mami papinya gak marahin dia, kok dia didiemin gitu. Karena dia kan cari keributan gitu. Dia mulai ngintip, lagi berdoa. Kita cuma bilang, kalau mau ikut masuk, kalau enggak kamu di luar aja. Dia lari-lari lagi, lama-lama dia mulai masuk. Dia mulai diem di kasur ya, liatin orang tuanya. Kita berdoa aja terus, berdoa muji Tuhan. Lama-lama dia keluar lagi, terus dia masuk lagi, dia penasaran, dia liatin. Lalu lama-lama dia duduk. Terus ketika dia udah duduk ngeliatin kita tanya, kamu mau berdoa enggak? Mau katanya. Ya udah kamu duluan berdoa. Lalu dia berdoa, terus mamahnya berdoa, lalu saya berdoa. Terakhir saya doa, tumpang tangan buat anak saya, buat istri saya, dan kita amin. Anak saya lebih mudah ngikutin saya berdoa ketika saya mulai doa duluan. Dibanding saya perintahkan, hei kamu berdoa, hei kamu baca Alkitab. Susah. Tapi anak saya ngikutin. Ketika saya berdoa dia mau berdoa. Ketika saya baca firman, dia suka ngingetin. Papi, Net belum dibacain loh, kan dia belum bisa baca. Net belum dibacain firman Tuhan loh hari ini. Oh iya lupa, sorry Net, ayo kita baca firman. Kita baca firman. Jadi yang paling penting untuk anak-anak kita tahu bukan sekedar ajaran, tetapi anak-anak kita harus lihat. Alkitab bukan menjadi pajangan di rak buku rumah kita doang. Tetapi anak-anak kita harus lihat bahwa Alkitab itu dihidupi oleh Bapa dan Ibunya. Katakan amin. Anak-anak kita harus melihat bahwa orang tuanya mempraktekkan apa yang dia lihat di Alkitab ini. Karena dengan begitulah anak-anak akan mengikuti warisan iman dari orang tuanya. Mau diajarin sampai berbusa, kita ngajarin kebaikan, kesabaran, tapi kita dikit-dikit marah, dikit-dikit bikin kekerasan, nampar, anak kita akan lihat yang mana kekerasannya. Tapi kalau kita bisa meneladankan hidup beriman sama anak-anak kita, saya yakin keberhasilan Daud mendidik Salomo juga bisa diduplikasi oleh Anda semua ketika membesarkan anak-anak. Katakan amin. Saya lihat slide ini, next. Salomo itu berhasil gak tiba-tiba Bapak Ibu. Salomo berhasil menjadi raja yang sukses karena Daud prepare. Karena Daud mempersiapkannya dengan baik. Daud berhasil mendidik seorang Salomo menjadi raja berikutnya dengan baik. Dan kenyataan pahitnya begini. Ketika Salomo menjadi raja terbaik yang dimiliki oleh Israel, anaknya, raja berikutnya
bukan merupakan raja terbaik yang dimiliki Israel. Bahkan mungkin merupakan raja yang dicatat dalam sejarah membuat kerajaan Israel yang kokoh, yang kaya, yang kuat di zaman Salomo itu terpecah menjadi dua di zaman anaknya Salomo. Next slide. Salomo gagal mempersiapkan raja berikutnya. Padahal Salomo begitu berhikmat, dia tulis banyak Amsal, dia tulis banyak kata-kata bijaksana. Orang-orang datang sama Salomo pengen dengerin kebijaksanaannya Salomo. Tapi kok bisa-bisanya dia punya putra jadi raja, gak ada wisdom, gak ada kebijaksanaan. Anda tahu siapa raja setelah Salomo? Ingat gak? Rehabeam, gak terkenal Salomo kan? Rehabeam, anak dari Salomo. Ketika memimpin jadi raja, ketika diangkat, rakyat bilang gini, Rehabeam raja tolong turunkan pajak, minta amnesti. Karena kondisi sekarang gak gitu baik, kami berat dengan pajak ini. Lalu Rehabeam tanya, gimana menurut para penasihat? Penasihat senior bilang turunkan aja, biar mereka setia terhadap raja. Lalu penasihat yang muda-muda bilang apa? Jangan mau. Gengsi dong. Kamu kan anaknya Salomo. Masa mereka minta potong pajak, harusnya pajaknya makin tinggi. Nah dikasihlah pajak makin tinggi. Rakyatnya gak suka, berontak. Lalu ada pemberontak di zaman Salomo, Yerobeam lari. Salah satu stafnya Salomo lari ke Mesir karena dikejar oleh Salomo. Yerobeam ini lihat Raja Rehabeam gak disukai rakyat. Dia kumpulin kekuatan, dia kumpulin 10 suku. Bikin pemberontakan sehingga apa? Raja terbelah, kerajaan terbelah. Jadi kerajaan Israel Selatan 2 suku, Yehuda dan Benyamin. 10 suku lainnya menjadi kerajaan yang didirikan oleh Yerobeam. Bayangin, abis jaya langsung jatuh. Tahu gak kenapa? Kenapa Salomo gagal mendidik raja berikutnya? Karena ada satu hal yang mengikat hati Salomo selama dia hidup. Apa yang mengikat hati Salomo? Bukan harta, karena harta udah dia punya. Tetapi yang mengikat Salomo selama hidupnya adalah wanita. Salomo dicatat memiliki istri sangat banyak. Memiliki selir, gundik sangat banyak. Bayangin, kalau istrinya banyak, kapan dia punya waktu untuk anaknya? Gak ada. Kapan dia punya waktu untuk mendidik raja berikutnya? Gak ada. Sehingga apa? Sehingga di tangan Rehabeam, anak dari Salomo, kerajaan Israel sampai hari ini jatuh terpuruk. Tidak pernah mencapai kejayaan lagi seperti di zaman Raja Salomo. Jadi pertanyaan buat kita gini, kita mau jadi Daud atau Salomo dalam persiapan generasi ya? Mau seperti Daud yang mempersiapkan dengan begitu matang untuk generasi kita bisa lebih berhasil berikutnya? Atau menjadi seperti Salomo hanya menikmati berkat yang kita punya hari ini. Mungkin Anda hari ini menikmati segala berkat karena orang tua kita kerja keras. Karena kakek nenek kita mengerintis usaha. Kita sekarang generasi yang menikmati. Kita mau gak generasi berikutnya hancur? Jadi pastikan dalam mendidik generasi berikutnya. Kita seperti Daud yang mempersiapkan generasi yang berhasil. Satu slide terakhir, tim Praise and Worship boleh siap-siap. Mempersiapkan generasi berikutnya harus direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Gak bisa tiba-tiba Bapak Ibu. Bikin warisan tuh gak bisa tiba-tiba ada, gak bisa. Harus sejak muda nabung. Kalau kita mau siapkan rumah, kalau kita mau wariskan rumah buat anak kita nanti menikah biar punya rumah. Itu kan harus nabung dari sekarang. Gak bisa tiba-tiba ada rumahnya, gak bisa. Kalau kita mau sekolahkan anak kita ke luar negeri, harus nabungnya dari sekarang kan. Gak bisa tiba-tiba anak kita sekolah luar negeri. Walaupun ada beasiswa, ada apapun, tapi kita harus persiapkan sebelum mereka pergi. Kalau kita mau bangun karakter anak kita menjadi pemimpin yang nanti menjadi pemimpin yang baik, yang benar, punya integritas, gak tergoda sama uang, gak tergoda sama wanita, gak tergoda sama apapun. Kita harus didik dari kecil. Mereka jujur, punya karakter, punya integritas. Sehingga apa? Sehingga ketika generasi berikutnya kita persiapkan dengan rencana yang baik, eksekusi yang matang. Saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberkati generasi berikutnya. Firman Tuhan bilang, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta, tapi akan perkasa di bumi. Amin.
Tapi kenapa Salomo anaknya tidak perkasa? Karena selama hidupnya Salomo pernah meninggalkan Tuhan. Karena kecondongan hatinya ke dewa-dewa yang disembah istrinya. Dan itu Tuhan marah. Sebab itu Tuhan bilang sama Salomo, kerajaan ini akan kupecah belah. Tapi tidak di zaman engkau hidup. Sebab aku berjanji sama Daud, kerajaan ini akan kekal. Tapi generasi berikutnya akan hancur. So pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita mungkin gak punya harta yang banyak untuk diwariskan seperti Daud. Kita mungkin gak punya istana yang bisa diwariskan seperti Daud. Tetapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, anak kita, cucu kita akan perkasa di dunia ini. Tidak akan minta-minta, tidak akan kekurangan. Hanya janganlah kita meninggalkan Tuhan. Seperti Daud katakan, janganlah kita meninggalkan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Saya percaya, walaupun mungkin di generasi sekarang Anda adalah generasi perintisnya. Anda yang sedang membangun sesuatu yang besar untuk keluarga Anda, untuk generasi berikutnya. Percayalah, Tuhan pasti sertai ketika kita membangunnya dengan fondasi iman yang benar. Bukan dengan kecintaan pada dunia. Amin. Mari kita persiapkan generasi berikutnya untuk lebih baik. Agar generasi berikutnya bisa memuliakan nama Tuhan lebih daripada generasi saya dan saudara. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, amin.